Shalom semua teman-teman, kembali hadir di channel YouTube saya Maria J. Dewi. Dan sebelum saya membahas mengenai lanjutan dari Yoel dalam Holy Spirit Movement atau kegerakan Roh Kudus 2020, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih satu kali lagi di mana kami boleh belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ada hikmat yang Tuhan berikan, ada hati yang Tuhan bukakan, ada pikiran yang boleh juga ditegur Tuhan, sehingga tidak ada satupun firman Tuhan yang sia-sia, tidak ada satupun waktu yang kami buang dengan percuma Tuhan. Dan biarlah keluar apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat mulut hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, kita sudah sampai pada hari yang kelima ya, menuju 5 hari lagi, di mana kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus. Seperti yang saya katakan, banyak hamba Tuhan telah menubuatkan akan ada kegerakan Roh Kudus yang berbeda di 2020 ini, di mana gereja kami juga sudah membahas bahwa tahun ini adalah tahun pemulihan, di mana kita semua akan dipulihkan secara holistik, secara roh, secara jiwa, secara jasmani. Artinya 3 menjadi 1 dan 1 menjadi 3. Ketika roh kita kembali kepada roh Tuhan, maka jiwa kita tidak lagi dipengaruhi oleh emosi kita semata, tetapi kita dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Kristus yang membuat emosi kita ini tidak terbuang dengan percuma atau terpakai dengan percuma. Contohnya seperti saya katakan, di mana kita menonton film komedi dan kita bisa tertawa terbahak-bahak ya. Dan kemudian kita merasa hari itu kita bahagia sekali, nggak begitu. Dan kemudian kita menonton film drama Korea, ada kisah yang sedih, cerita yang sedih, kemudian kita menangis gitu. Dan kita membuang emosi kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Tidak, Tuhan akan merestore perasaan kita dan memenuhinya dengan perasaan Kristus ya. Dan yang terakhir adalah ketika Tuhan mengizinkan kita untuk hidup sehat. Begitu COVID-19, orang begitu takut ya akan terkena COVID, begitu takut yang dengan namanya kematian. Sehingga mereka memperbaiki pola makan, pola tidur, vitamin, apa saja yang mereka yang tadinya tidak pernah makan, tidak pernah mereka lakukan. Mereka olahraga, mereka menjaga tubuh mereka. Nah mungkin ini adalah salah satu yang Tuhan juga kehendaki di dalam kehidupan kita ketika kita diajarkan lewat peristiwa COVID-19 untuk merestore semuanya, baik tubuh, jiwa, dan roh. Ya, sekarang saya akan membahas, kemarin saya sudah membahas sebenarnya apa sih yang disampaikan oleh Yoel ini. Kalau kita baca hanya ada 3 pasal ini berbicara soal kejadian yang mirip. Kalau seluruh dunia terjadi di seluruh bangsa-bangsa dan terjadi di sebuah generasi, akan ada pertobatan juga secara global. Sama seperti pandemi ini global, maka pertobatan akan terjadi di seluruh dunia oleh bangsa-bangsa dan juga oleh satu generasi, yaitu generasi yang diizinkan Tuhan di generasi 2020 yang akan terus bercerita kepada generasi-generasi berikutnya tentang apa yang Tuhan kerjakan di 2020 ini. Kemarin saya sudah membahas mengenai seruan untuk bertobat. Apakah kita sudah melakukannya? Karena begitu kita melakukannya, maka ada janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Kita secara pribadi sudah bertobat. Bisa gak kita membawa keluarga kita juga untuk bertobat? Bisa gak kita membawa gereja Tuhan untuk bertobat? Bisa gak kita membawa kota di mana kita tinggal juga bertobat? Sehingga dikatakan begitu bertobat dan kita bertobat sungguh-sungguh, ada pertobatan, janji Tuhan itu turun. Itu yang dikatakan adalah pergerakan yang Tuhan sedang kerjakan lewat pencurahan Roh Kudus yang akan kembali kita rasakan. Jadi Roh Kudus sekarang sedang bergerak untuk menggerakkan banyak hamba Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah merespon. Contoh misalnya kita sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ada orang gini, hati-hati di depan ada lubang. Masa kita langsung tetap maju menerabas supaya kita jatuh ke lubang? Tentu enggak. Mungkin kita berhenti sebentar, kita lihat dulu di bawah. Oh benar ada lubangnya. Atau kemudian kita menghindar. Atau apapun yang kita lakukan supaya kita aware atau tidak sampai jatuh. Kalau ada hamba Tuhan yang berbicara sekarang ini, mungkin itu yang harus kita responin. Oh, kita kemudian tersadar dan kemudian kita melakukan apa yang disampaikan. Ketika kita sudah melakukan, ada janji Tuhan yang turun. Itu di pasal yang kedua. Di mana juga
yang ayat 28 kemarin saya sempat membahas sedikit bahwa akan ada new normal yang baru, di mana di situ kita akan melihat ada anak-anak laki-laki kita, anak-anak perempuan kita bernubuat. Ada orang-orang tua yang akan mendapat mimpi, ada teruna-teruna yang mendapatkan penglihatan-penglihatan, bahkan hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan juga akan dicurahkan roh Tuhan kepada mereka, ke atas mereka. Jadi akan ada new normal yang supernatural, bukan spektakuler, dan itu akan terjadi berbarengan di semua di semua unsur kehidupan. Jadi mulai dari anak-anak yang tadinya tidak dihargai, mulai dari orang tua yang mungkin sudah dianggap tua tidak ini, mulai di tempat teruna-teruna yang biasanya mendapatkan perintah-perintah karena mereka orang yang bekerja, apalagi hamba-hamba ya yang nggak dianggap, tapi akan ada new normal baru yang kalau misalnya itu terjadi kita udah nggak heran lagi, karena emang kayak gitu. Kalau Tuhan udah mengerjakan, ini luar biasa ya. Saya baca terus dan saya lihat, luar biasa. Saya akan membahas di pasal yang terakhir, pasal 3. Perhatikan baik-baik, ada hukuman atas musuh-musuh Israel. Apapun yang dibuat oleh orang yang dikatakan mereka-reka kejahatan terhadap umatnya, maka pembalasan itu adalah hak Tuhan. Di sini dikatakan hukuman atas musuh-musuh Israel. Dikatakan sesungguhnya pada hari itu, pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Lagi, apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku, kata Tuhan? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku dan telah membawa barang-barangku yang berharga, yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Sesungguhnya aku, kata Tuhan, akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikkan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Sheba, kepada suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. Waktu saya baca ini saya ngeri banget saudara-saudara. Karena COVID-19 banyak orang yang tiba-tiba yang tadinya gak jahat suddenly bisa jadi jahat loh. Suddenly itu bisa ada tiba-tiba gerombolan orang yang secara sadar berbuat jahat. Menimbun masker di seluruh dunia. Menimbun sembako di seluruh dunia. Menjadi pelit di seluruh dunia. Menjadi self-centered di seluruh dunia. Mengambil kesempatan di dalam kesempitan di seluruh dunia. Dan ini apa yang engkau lakukan terhadap umatku, kata Tuhan, dibalas. Gak usah kita repot, gak usah kita sakit hati, gak usah kita ngerasa yang gimana-gimana. Waktu saya baca ini, oh iya memang akan ada ini. Bahkan dikatakan mengambil perak, jadi ada orang yang memeras anak-anak Tuhan. Yang tadinya masker bisa dibeli 5.000 jadi 500.000, 50.000, diperas, diambil perak dan emasnya. But don't worry, hukuman
Tuhan sendiri yang akan menghukum. Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu yang menyakiti umat Tuhan akan dibalaskan. Lanjut lagi. Berkat untuk umat Tuhan ya. Tadi kita baca ada janji Tuhan untuk bangsa yang bertobat. Nah, ini ada berkat untuk umat Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Perhatikan, bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah di sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Akan ada tiba-tiba pasukan orang-orang percaya di seluruh dunia yang akan turun bersiap untuk berperang melawan segala kejahatan, memerangi segala kejahatan dan dosa. Di mana ada mereka, ada kuasa Roh Kudus, orang yang tadinya ingin melakukan kejahatan, mereka menjadi takut dan mundur. Saya pernah mendengarkan satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan dia bisa membintangi beberapa sinetron. Dan dia katakan, Tuhan kenapa engkau bawa aku ke dunia perfilman ini? Tuhan bilang, jadi terang karena engkau adalah terang itu sendiri. Dan di situ di dunia perfilman banyak hal-hal yang dalam tanda kutip tidak dapat kita mengerti. Karena semuanya mungkin hanya dapat dimengerti orang mereka yang berada di dalam sana. Tetapi dia katakan, pada waktu dia datang, semua orang menghormati, semua orang tidak ada yang ngomong jorok, semua penata wajah, penata rambut, semua menjadi straight, tidak ada yang aneh-aneh. Dan itulah yang Tuhan sedang kerjakan. Ketika pahlawan-pahlawan Tuhan itu muncul di dunia bisnis akan berubah. Di perkuliahan kampus akan berubah, rumah tangga akan berubah, akan ada banyak pahlawan-pahlawan yang tampil supaya orang belum ngapa-ngapain saja sudah tidak berani melakukan apapun karena mereka takut dan gentar. Dan pahlawan-pahlawan itu ada kata mu besar, pahlawan Tuhan. Lanjut lagi. Di ayat 18, perhatikan, pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan mengiriskan anggur baru. Bukit-bukit akan mengalirkan susu dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Oh, amazing, sangat luar biasa. Pada waktu itu gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Gunung itu saya yakin semua kalau ditanya pasti tahu gunung itu tinggi. Bayangkan saudara, kalau ada anggur dicurahkan dari tempat tinggi, kayak apa nanti mengalirnya? Sangat deras. Tadi saya sudah berbicara mengenai anggur, mengenai feast. Kita akan terus berpesta dengan anggur sukacita. Anggur sukacita yang tidak akan pernah habis-habisnya mengalir dari gunung Tuhan. Bukit-bukit akan mengalirkan susu. Di sini susu menjadi sebuah perlambang seperti tadi gandum, di mana di situ berbicara soal ciptaan Tuhan yang akan terus berproduksi, menghasilkan buat kita. Hewan-hewan ternak akan terus menghasilkan susu buat kita. Nggak akan ada lagi kekurangan. Teman-teman, saya pernah pergi ya ke Swiss dan saya melihat di sebuah bukit sangat hijau, banyak rumputnya. Di sana banyak sekali sapi-sapi, sehingga sapi-sapinya itu sehat, sapi-sapinya itu tidak gemuk ya, pas, dan ketika mereka harus menghasilkan susu, mereka bisa menghasilkan susu dengan baik dan susu itu bisa dijual, susu itu bisa dikonsumsi sendiri. Dan itu saya membayangkan bahwa di suatu tempat yang Tuhan sediakan bagi kita, disitulah kita akan aman, kita akan nyaman, kita akan terpenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air, seperti rusa rindu sungaimu.
begitulah jiwaku rindu akan Engkau. Dikatakan aliran air kehidupan akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Ada berkat untuk umat Tuhan, perfect restorations dalam segala aspek kehidupan kita. Dan di sana dikatakan mata air akan terbit dari rumah Tuhan. Itu berarti mata air tidak dapat dihentikan, karena mata air diciptakan oleh Tuhan. Kalau mata air itu keluar dari rumah Tuhan, keluar dari hidup kita, keluar dari keluarga kita, keluar dari gereja kita, bisakah kita bayangkan akan ada new normal apa yang kita akan hadapi? Pengalaman supranatural. Sekali lagi, it's not always spectacular. Tetapi ketika bicara soal hal yang rohani, kita bicara soal esensi rumah Tuhan. Tempat di mana kita datang kepada Tuhan. Dan kalau itu ada mata air, ada kelegaan. Kalau itu ada mata air, ada kesegaran. Nggak ada lagi hal-hal yang basi yang ada di dalam kehidupan kita. Everything brand new. Everything perfectly brand new. Kegerakan Roh Kudus akan membuat kita bukan cuma melihat, mendengar, tetapi mengalami semua itu. Mari kita berdoa. Haleluya. Bersyukur Tuhan bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah. Bersyukur ada janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan, yang akan kami terima ketika kami mempersiapkan diri untuk menyambut apa yang Tuhan kerjakan di 2020 ini. Satu hal yang supranatural lewat kegerakan Roh Kudus. Aku berdoa tidak ada satupun dari teman-teman yang akan terlewatkan. Buat kami merespon dengan benar, dengan pertobatan kami, supaya kami menikmati dan mengalami janji Tuhan. Buat kami tidak memikirkan dan tidak terlalu peduli dengan orang-orang yang sudah jahat kepada kami, Tuhan. Karena Engkau mengatakan apa yang mereka lakukan kepada kami, Engkau akan membalasnya. Dan biar kami menikmati berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Ada anggur yang mengalir dari gunung-gunung Tuhan. Kami selalu berpesta. Luar biasa. Ada susu yang mengalir dari bukit-bukit. Itu berarti ada bukit yang terus hijau, di mana kami gak akan pernah kekurangan. Dan ada satu jaminan. Mata air yang terus mengalir dari rumah Tuhan. Tempat di mana kami berkata, tubuh ini adalah bait Allah. Tubuh ini adalah rumah Tuhan. Dan orang akan melihat lewat hidup kami. Mata air itu terus dan melimpah. Bukan cuma bagi kami, tapi bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk kekayaan firman Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.